Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revanda Yunianti, NIM C91218134 dari Prodi Hukum Keluarga kelas D, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hukum acara pidana. Materi yang pertama yakni pidana. Pidana berasal dari bahasa Belanda yang berarti straf. Sedangkan menurut istilah, pidana yakni sebuah hukuman. Lalu dapat disimpulkan definisi dari pidana sendiri yakni suatu penderitaan yang sengaja diberikan atau dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai sanksi atas perbuatannya yang melanggar hukum yang berlaku di negara tersebut. Pelaku dalam pelanggaran pidana disebut kriminal. Sebagai contoh, yakni perampok, pencuri, pembunuh, dan sebagainya. Namun, selama belum ditetapkan keputusan oleh hakim, pelaku pidana bisa disebut dengan terdakwa. Lalu, pelaku tindak kriminal yang telah divonis dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan disebut juga dengan terpidana atau narapidana. Perbuatan pidana dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni kejahatan dan yang kedua pelanggaran. Kejahatan dirumuskan dalam buku kedua KUHP, sedangkan pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga KUHP. Lalu yang selanjutnya yakni jenis pemidanaan di Indonesia. Jenis pemidanaan di Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, pidana pokok dan yang kedua, pidana tambahan. Pidana pokok terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, pidana mati. Yang kedua, pidana penjara, yakni minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Yang ketiga, pidana kurungan, yakni minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun. Lalu yang keempat, denda. Untuk pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, namun harus disertakan dengan pidana pokoknya. Macam-macam dari pidana tambahan, yang pertama yakni pencabutan hak-hak tertentu, dan yang kedua penyitaan barang, dan yang ketiga putusan oleh hakim. Kemudian materi yang kedua yakni putusan. Putusan memiliki definisi yakni dalam pasal 1 angka 11 KUHP yang berbunyi, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhinya syarat objektif dan syarat subjektif. Untuk syarat objektif yakni hakim harus minimal sekurang-kurangnya memiliki 2 alat bukti yang sah. Sedangkan subjektif keyakinan hakim berdasarkan alat bukti tersebut. Putusan memiliki jenis-jenis, ada 3. Yang pertama bebas, yang kedua lepas, yang ketiga pemidanaan. Untuk yang bebas berarti adanya alasan pembenar, jadi tindak pidananya tidak terbukti. Itu terdapat dalam pasal 187 ayat 2 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lalu yang kedua, lepas. Lepas itu berarti adanya alasan pemaaf. Terdapat dalam pasal 187 ayat 3 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lalu yang terakhir yakni pemidanaan, terdapat dalam pasal 187 ayat 1 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lalu materi yang ketiga yakni penahanan. Penahanan memiliki definisi, terdapat dalam pasal 1 ayat 21 KUHP yang berarti
Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim menurut cara yang telah diatur oleh undang-undang. Orang-orang yang berhak dalam melakukan penahanan yang pertama yakni penyidik, yang kedua penuntut umum, dan yang ketiga hakim. Yang pertama yakni penyidik. Penyidik melakukan penahanan bertujuan untuk melakukan penyelidikan, dan yang kedua penuntut umum melakukan penahanan dalam hal untuk melakukan penuntutan, dan yang ketiga hakim bertujuan untuk melakukan pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Dalam penahanan memiliki dua syarat. Yang pertama syarat objektif dan yang kedua syarat subjektif. Yang pertama syarat objektif terdapat dalam pasal 21 ayat 4 KUHP, sedangkan syarat subjektif terdapat dalam pasal 21 ayat 1 KUHP. Lalu yang selanjutnya, penahanan memiliki beberapa jenis, yaitu diatur dalam pasal 22 KUHP. Jenis-jenis tersebut yang pertama adalah 1. Penahanan rumah tatanan negara, yang kedua penahanan rumah, yang ketiga penahanan kota. Lalu materi yang selanjutnya, yakni materi keempat, lamanya penahanan. Yang pertama, lamanya penahanan oleh penyidik. Lamanya penahanan oleh penyidik yakni maksimal 20 hari, bisa diperpanjang hingga maksimal 40 hari oleh penuntut umum. Lalu, penyidik harus mengeluarkan tersangka dalam tahanan. Hal tersebut diatur dalam pasal 24 ayat 1 dan 2 KUHP. Lalu yang kedua yakni penuntut umum. Penuntut umum memiliki lama waktu penahanan maksimal 20 hari. Apabila perlu untuk diperpanjang guna kepentingan pemeriksaan, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang maksimal 30 hari. Hal tersebut diatur dalam pasal 25 ayat 1 dan 2 KUHP. Lalu yang ketiga adalah hakim. Hakim memiliki lama waktu penahanan maksimal 30 hari, dapat diperpanjang sampai maksimal 60 hari oleh pengadilan negeri yang bersangkutan. Hal tersebut berlaku dan diatur dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 KUHP. Lalu yang keempat adalah hakim pengadilan tinggi. Lamanya waktu penahanan oleh hakim pengadilan tinggi maksimal 30 hari guna kepentingan banding. Perpanjang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan maksimal 60 hari, diatur dalam pasal 27 KUHP. Lalu yang kelima, hakim Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung memiliki waktu lama penahanan maksimal 50 hari dan dapat diperpanjang hingga maksimal 60 hari oleh Ketua Mahkamah Agung yang bersangkutan. Hal tersebut diatur dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 KUHP. Jika dijumlah masa waktu penahanan sampai tingkat Mahkamah Agung tidak boleh melebihi dari 400 hari. Jika lewat batas waktu, yang bersangkutan harus dikeluarkan dari penahanan. Ada pula pengecualian apabila yang pertama, terdakwa memiliki penyakit gangguan fisik dan mental yang berat, dan yang kedua, perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana yang lebih dari 9 tahun penjara, diatur dalam pasal 29 ayat 1 huruf A dan B KUHP. Lalu materi yang kelima yakni pengajuan pembebasan bersyarat. Hal tersebut diatur dalam pasal 15 ayat 1 KUHP. Jika terpidana telah menjalani 2/3 masa pidana yang dijatuhkan, sekurang-kurangnya adalah 9 bulan, maka bisa dikenakan pelepasan bersyarat. Pengajuan pembebasan bersyarat bisa diajukan apabila yang dipidana berkelakuan baik selama masa pidana,
Dan yang lebih selanjutnya secara rinci dalam pasal 82 sampai dengan pasal 88 Permenkumham nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Materi yang keenam yakni residivis. Residivis berarti pengulangan tindak pidana yang sebelumnya sudah dikenai hukuman dalam kurun waktu tertentu. Untuk tindak pidananya bisa saja sama ataupun berbeda. Ini diatur dalam buku 2 KUHP bab 31 tentang aturan pengulangan kejahatan yang sama dalam pasal 486 sampai pasal 488 KUHP. Dalam hal ini, residivis memiliki beberapa syarat. Yang pertama, orangnya sama yang melakukannya. Dan yang kedua, pelaku sudah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya dalam kurun waktu tertentu. Dan yang ketiga, terulangnya tindak pidana dan untuk pidana yang terdahulu telah dijatuhi pidana dan keputusan hakim. Lalu yang keempat, aturan pengulangan kejahatan, hukumannya ditambah sepertiga. Lalu materi yang ketujuh yakni mengenai penyelidikan dan penyidikan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 butir 21 KUHP. Penyelidikan yakni kegiatan untuk menentukan suatu peristiwa adalah tindak pidana atau bukan. Dan pihak yang melakukan penyelidikan adalah polisi dan diatur dalam pasal 1 angka 4 KUHP. Yang selanjutnya yakni penyidikan. Penyidikan adalah kegiatan mencari alat bukti untuk menentukan tersangka. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 2 KUHP. Lalu, yang berhak melakukan penyidikan adalah polisi atau PNS yang ditunjuk oleh menteri. Untuk materi yang ke-8 yakni asas oportunitas. Asas oportunitas yakni mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Hal tersebut diatur dalam pasal 14 huruf H KUHP. Wewenang dari asas oportunitas sendiri yakni Jaksa Agung dengan pertimbangan dari pemerintah dan DPR untuk menyampaikan perkara demi kepentingan umum. Lalu materi yang ke-9 yakni asas in dubio pro reo. Asas tersebut diterapkan oleh majelis hakim karena jika terdapat lebih dari satu penafsiran hukum atau adanya alat bukti dan hakim masih memiliki keraguan, maka yang dipilih adalah yang paling menguntungkan terdakwa. Hal tersebut dilakukan karena tidak dicapainya hasil pemufakan bulat dan tidak dapat diambil putusan berdasarkan suara terbanyak karena terdapat anggota majelis hakim yang berbeda-beda. Asas ini sejalan dengan pasal 182 ayat 6 KUHP dan pasal 183 KUHP. Untuk materi yang ke-10 yakni bukti dan alat bukti. Alat bukti berfungsi sebagai dasar membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap perkara yang disidangkan. Maka dari itu, alat bukti memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemeriksaan di persidangan pidana. Lalu dalam pasal 183 KUHP disebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Jenis alat bukti yang sah menurut KUHP yakni yang pertama, saksi, diatur dalam pasal 185 ayat 1 KUHP. Yang kedua, keterangan para ahli, diatur dalam pasal 1 angka 28, pasal 120
pasal 132, pasal 133, dan pasal 179 KUHP. Dan yang ketiga, surat. Yang keempat, petunjuk, diatur dalam pasal 188 ayat 1 KUHP. Dan yang kelima, keterangan dari terdakwa, diatur dalam pasal 189 ayat 1 KUHP. Lalu untuk materi yang terakhir yakni pasal KUHP. Pasal KUHP terdapat dalam bab 4 hingga bab 22. Dalam bab 4 bagian ke-1 terdapat pada pasal 4 sampai dengan pasal 9 KUHP membahas mengenai penyelidik dan penyidik. Dan bagian kedua terdapat dalam pasal 10 hingga pasal 12 KUHP membahas tentang penyidik pembantu. Bagian ketiga terdapat pada pasal 13 sampai pasal 15 KUHP membahas tentang penuntut umum. Lalu untuk bab 5 bagian ke-1 pasal 16 sampai pasal 19 KUHP tentang penangkapan. Bagian kedua pasal 20 sampai dengan pasal 31 KUHP tentang penahanan. Bagian ketiga pasal 32 sampai dengan pasal 37 KUHP tentang penggeledahan. Bagian keempat pasal 38 hingga pasal 46 KUHP tentang penyitaan. Lalu bagian kelima pasal 47 sampai dengan pasal 49 KUHP tentang pemeriksaan surat. Lalu untuk bab 6 terdapat pada pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHP membahas tentang tersangka dan terdakwa. Untuk bab 7 terdapat pada pasal 69 KUHP hingga pasal 74 tentang bantuan hukum. Lalu selanjutnya pada bab 8 terdapat pada pasal 75 KUHP tentang berita acara. Untuk bab 9 terdapat pada pasal 76 KUHP tentang sumpah atau janji. Untuk bab 10 bagian ke-1 terdapat pada pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP tentang pra-peradilan. Bagian yang kedua terdapat pada pasal 84 KUHP sampai dengan pasal 86 KUHP tentang pengadilan negeri. Lalu bagian yang ketiga pasal 87 KUHP tentang pengadilan tinggi. Lalu bagian keempat pasal 88 KUHP tentang Mahkamah Agung. Bab 9 terdapat pada pasal 76 KUHP dan bab 10 bagian pertama terdapat pada pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP. Bagian kedua terdapat pada pasal 84 sampai pasal 86 KUHP. Bagian ketiga terdapat pada pasal 87 KUHP dan yang terakhir bagian keempat terdapat pada pasal 88 KUHP. Dan bab 11 terdapat pada pasal 89 sampai pasal 94 KUHP tentang koneksitas. Lalu selanjutnya bab 12 bagian pertama pasal 95 sampai dengan pasal 96 KUHP tentang ganti kerugian. Bagian kedua pasal 97 KUHP tentang rehabilitasi. Lalu untuk bab 13 terdapat pada pasal 98 hingga pasal 101 KUHP. Lalu untuk bab 14 terdapat bagian yang pertama yakni pasal 102 hingga pasal 105 KUHP dan bagian yang kedua pasal 106 sampai dengan pasal 136 KUHP. Untuk
Bab yang ke-15 terdapat pada pasal 137 hingga pasal 144. Untuk bab 16 terdapat pada pasal 145 hingga dengan pasal 232. Untuk pasal 17 terdapat pada pasal 233 sampai dengan 258 KUHP. Dan untuk bab 18 terdapat pada pasal 259 sampai dengan pasal 269 KUHP. Untuk bab 19 terdapat pada pasal 270 hingga pasal 276 KUHP. Dan bab 20 terdapat pada pasal 277 hingga pasal 283 KUHP. Lalu yang selanjutnya bab ke-21 terdapat pada pasal 284. Dan yang terakhir yakni bab 22 terdapat pada pasal 285 hingga pasal 286. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai hukum acara pidana dari saya. Sekian, apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan kekurangan dalam hal materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.